Halo guys, balik lagi di Mini Circle. Oke, ini episode pertama kita di Mini Circle ya. Kenapa sih kita bikin kayak gini? Karena kita berdua tuh ngerasa kalau circle pertemanan kita tuh makin tua, makin gede, makin kecil, Makin sedikit lah. makin sedikit. Kalau menurut lu gimana sih? Kalau kenapa sih bisa kayak gitu ya? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi, assalamualaikum. Oke, baik. Oke, kenapa makin tua tuh semakin mengecil? Ini dari pandangan gue sebagai yang sudah menikah. Oh, Gitu ya. Kalau menurut gua, kalau semakin kita udah menikah, makin kita dewasa, apalagi udah punya anak, pasti teman-teman kita juga sudah mulai sibuk. emang kalau nikah jadi sibuk ya? Sebenarnya sibuk ngurusin anak. sebenarnya sibuk ngurusin anak sih sebenarnya. Iya sih. Ya punya kesibukan masing-masing lah pastinya. Ada punya kewajiban yang harus kita tanggung gitu. Ya sih, gue pikir-pikir juga kalau udah nikah tapi nggak sibuk, masih suka nongkrong sana sini, malah aneh ya. Nah itu dia. Nongkrong juga kalau nggak ada faedahnya juga habisin duit. Nongkrong kamu kira sekali nongkrong habis berapa? Minimal coba. Minimal kalau gue pribadi ya, Ah. ya kalau nongkrong biasa tempat kopi ya, Di kafe lah ya. iya paling ya kalau udah sama makan ya 200 sampai 300 ribu lah. Nah itu 300.000. Iya. Kalau bagi yang buat nikah bisa beli susu gitu. Oh, gitu. Bisa beli pampers kan, kebutuhan rumah, dapur segala macam kayak gitu. Makanya kita udah nikah tuh jarang nongkrong seperti itu. Jadi bukan hal-hal lain sebenarnya. Gitu sih. Cuma kalau pandangan gue sih, kalau gue ya, karena gue belum nikah, gue sih masih pengen sih main, pengen nongkrong gitu. Pasti. Cuma mikirnya gue kayak gini loh, mau nongkrong juga kadang diajak nongkrong tapi mikir-mikir, nggak sefrekuensi lagi. Nah, Omongannya itu doang lagi. nah, Kayak gitu-gitu doang, jadi males gue keluar rumah tuh sebenarnya. sejalan tapi kasih pemikiran. Ya Gitu. betul. Ya begitulah. Gue kadang-kadang juga diajakin nongkrong milih-milih tuh jadinya. Bukan milih-milih karena ada masalah sama orang itu, Betul. cuma gue udah kebayang tuh kalau nongkrong sama dia paling ngomonginnya ya ngomongin orang. Ya. Au. Itu sudah pasti. Gitu Ngomongin sih. orang, terus ya nggak ada faedahnya sih, lebih kayak hahihi aja. Jadi bukannya karena gimana ya, tapi kalau lu masih ada sih nggak sih teman yang masih kontekan tuh, temen lama gitu misalnya? Temen lama, kalau yang lama banget sih kayaknya udah jarang lah ya. Kebanyakan ya pasti di dunia kerja sebelumnya yang pasti kontek-kontekan, maksudnya masih ada komunikasi, ngajakin jalan, ngajakin nongkrong ya, sampai sekarang masih ada, cuman nggak banyak. Teman sekolah gitu nggak ada? Teman sekolah udah jarang banget, jarang banget, apalagi teman sekolah udah pada kemana nggak tahu kita. Udah nggak pasti, mereka juga punya kesibukan masing-masing lah gitu. Ya seenggaknya kadang-kadang kan gue suka ngeliat tuh Hmm. reuni gitu. Nah itu reuni, sampai sekarang aja belum ada reuni. Biasanya kan kalau reuni gitu kan udah pada ngajak istri, ngajak suami. Benar. Lu nggak pernah tuh kayak gitu ikut-ikutan? Ada sih, ada beberapa kemarin waktu lalu ada juga reuni, cuma reuninya paling kalau ngumpul ya nggak lebih dari 10 orang. Sedikit. Lagi teman-temannya yang itu aja, maksudnya nggak ada teman-teman baru lagi gitu. Ya masih hidup ya? Dia masih hidup. Yang masih hidup. Gitu, masih komunikasi nggak banyak lah. Bisa. Gitu sih. Gue juga sih gimana ya, kalau misalnya gue reuni udah berapa tahun ya nggak ikut reuni. Pertama gue emang nggak suka keramaian aja sih. Ya, karena gue tahu emang lo orangnya introvert ya. Nggak tahu, gue kadang-kadang Gue tahu. bingung juga, gue kadang-kadang kondangan aja nih. Kayak kondangan kan biasanya temen SMA, temen kuliah gitu masih sering ngundang. Kalau nggak ada acara lah apa gitu, ulang tahun anaknya lah, ulang tahun dia lah, begitu ngundang. Cuma gue milih-milih juga tuh jadinya. Oh. Deket banget apa sekedar kenal aja gitu. Ya kalau sekedar kenal juga malas juga ya. Iya. Kemarin gue ada tuh kondangan diundang. Undangan cuma lewat undangan digital loh nggak sih? WhatsApp. WhatsApp. Oh. Gue
kondangan juga digital. Kiris aja. Kiris. Nggak usah datang. Iya. Enaknya mah kalau undangan gitu mungkin ketemu kali ya. Atau telepon lah ya. Iya, By phone lah ya. by phone. Cuma dia kan kayak nge-DM doang tuh di IG. Minta dong nomor lu. Ya, Mau ngapain? Kirim undangan gitu ya. kirim undangan, tiba-tiba undangan kayak gitu tuh. Oh, dia selamat ya yang kayak bla bla bla. Itu yang nikah seangkatan sama lu apa enggak? Sangkatan teman-teman kuliah dulu. Cuma gue mikirnya udahlah. Gue juga kesana juga nggak ada temennya kan. Jauh juga. Dia undangan juga pakai virtual. Ya gue kondangan virtual aja. Transfer aja ya. Iya. Betul teman sekolah bener nih nggak ada nih tuh. Kalau Close aja. Kalau dari teman sekolah sih yang masih komunikasi yang besar. Ada sih grup ada, kalau grup WhatsApp ada. Grup WhatsApp ada teman sekolah, teman SMP, teman kalau buat ngumpul susah. Pada nggak bisa udah itu mah. Oh, grup Wacana ada. Wacana masih ada setiap grup. Ayo kita gini. Pas udah H-2 nggak jadi, bubar kayak gitu terus aja pokoknya. Iya sih. Grup kayak gitu mah pasti kayak gitu juga. Ada yang di tipikal di grup WhatsApp alumni gitu, ada tuh yang pengen ketemu tapi yang lain nggak ngerespon. Nah, ada pasti. Ada yang responsif lah ya maksudnya. Iya, ayo banget ketemu gitu kan. Tapi ada juga yang ayo tapi nggak datang. Cuma nggak didukung. Gitu, jadi orangnya males ngajakin lagi. Ya sudahlah. Kayak gua doang yang antusias, yang lain enggak. Iya, gitu banyak kan yang bener. Gue sebenarnya sebelum gua masuk usia 30 ya, dulu tuh gua orangnya kayak suka tuh nimbrung sana, nimbrung sini, sana sini, ngobrol ketemu orang baru. Cuma gua kayak pernah ada di satu titik, gua punya banyak teman tapi kayaknya isinya masalah semua ya. Jadi yang diterima malu tuh cerita yang masuk kan. Ya, Curhatan yang masuk kayak gitu. kadang juga apa ya, lu ini loh kayak misalnya nih, lu kenal dia, kenal ini, cuma nggak jadi ya kenal aja gitu. Jadi kayak enak sih, maksudnya punya kenalan banyak, punya teman banyak. Ya cuma masalahnya jadi lebih banyak sih menurut gue. Makanya gue kadang kesini tuh kayak makin ngerem pertemanan, makin milih-milih temen. Iya, harus. Ya kayak gitu sih. Kalau gue tuh, kalau misalnya lu nih sekarang nih udah nikah, udah berkeluarga, terus kalau misalnya diajakin nongkrong tuh bisanya kapan gitu kira-kira? Kalau orang yang udah nikah nih ya, kan kalau weekend menurut gue udah nggak bisa tuh. Oh, weekend susah. Family time tuh Susah, bilangnya itu mah tuh. susah. Kalau sekarang sih agak senggang ya di pekerjaan gue yang sekarang. Udah settle. Bukan udah saya tahu, maksudnya ada waktu kosong lah gitu kan. Agak bisa buat healing sama keluarga gitu kan, ada waktunya lah. Kalau yang dulu agak susah. Iya, kalau dulu agak susah. Yang mana tuh yang dulu? Ada lah makanya. Pokoknya dulu tuh susah, dulu tuh aduh, Sabtu Minggu mah mau gereja ya susah. Oh, gereja Iya, susah. gereja susah. Iya, Susah dah pokoknya. berarti sekarang weekday itu bisanya. Sekarang weekday, banyak nongkrong sama teman-teman paling pas jam kerja. Kan kita juga fleksibel juga ya. Kalau jam marketing. Fleksibel ya. Oh iya guys, ngomong-ngomong kita tuh basic marketing ya. Jadi kayak si Andre bilang tadi, kalau enaknya tuh dia pas jam kerja karena jamnya fleksibel tuh. Siang bisa nggak nunggu pulang kerja. Tuh. Jadi kalau nongkrong tuh pas kerja aja. Jadi office hour. Office hour. Jadi kalau misalnya udah di luar jam kerja bicarain istri. Iya. Kok udah jam 5 belum pulang? Iya. Kemana dulu? Iya, betul sekali. Ini gantian dong jagain anak. Iya. Oh, Anda tahu? Banyak kecelakaan seperti itu ya? Wah, banyak. Itu kadang-kadang kalau teman gue tuh lagi asik ngobrol nih. Gue duluan ya, gue udah nyariin kayak gitu tuh. Iya. Ada pulang satu cabut. Iya lagi bener. Iya kan kayak gitu kan. Gue juga kan. Bener. Ya mungkin nanti lu suatu saat juga pasti ngalamin lah kayak gitu. Ya mungkin. Makanya saat ini lu masih puas-puasin dulu lah. Ya, puas-puasin main, Puas-puasin dulu. puas-puasin gitu. Benar. Nanti kalau misalkan dulu udah nikah, udah ketemu jodohnya, ya pasti lu pasti ngalamin apa yang gua alamin. Kayak gitu. Jadi sekarang lu belajar ya temen-temen lu. Ya itu. Nah, itu lu belajar tuh. Masalah gue belajar yang gak enak-enak terus. Aduh. Banyak lagi. Gak ada contoh yang baik guys. Contohnya Ada, sebenarnya mah ada.
Ada Cuman yang datang buruk semua. ada masih ada lah gitu. Nah sekarang kalau dihitung-hitung temen lu yang beneran temen ya, maksudnya kayak temen dalam artian masih sering kontak gitu, sering ketemu, selain temen kerja ya. Kalau temen kerja emang tiap hari kan ketemu ya. Di luar teman kerja lah ya. Ada sih, ada. Contohnya kayak lu, kayak Gue doang. kayak lu lagi. Ada lagi ya. Enggak, pasti ada kok. Teman-teman gue juga banyak lah. Total berapa total? Total lumayan banyak sih ya, paling 5. Yang masih intens komunikasi ya pasti nggak lebih dari 5 ada aja. 5 tuh main basket aja, nggak ada cadangan itu. Iya. Udah cedera 1 beres. Itu cedera 1 udahan tuh pulang. Ibaratnya begitu. Gak ada tuh. Udah begitu aja. Sih gue juga temen berapa paling? Ya 1, 2, 3 paling. 3 termasuk gua kan. iya 3 lagi maksud gue yang suka kontekan. Iya. Cuma gue percaya sih kalau kita ditakdirin ketemu pasti ditakdirin buat berpisah juga. Pasti. Gue tuh pernah punya anggapan gini loh, kalau kayak hidup tuh kayak cuma datang dan pergi doang. Kayak gue pernah deket sama orang, misalnya temenan deket nih bertahun-tahun, sekarang cuma jadi penonton instastorynya doang, nggak kontekan, nggak intens, nggak ketemu, malah udah nggak ketemu 5 tahun 6 tahun mungkin. Jadi kayak cuma penonton instastory aja, padahal dulu deket, mana-mana main bareng. Terus nyokap gua kenal dia, nyokap dia kenal gua. Cewek apa cowok? Cowok. Kalau cewek mah beda lagi tuh, bukan circle pertemanan ya. Kalau cewek mah circle apa ya? Ini cewek, cowok bukan cewek. Tapi menurut lu nih, ya, lebih susah cari teman apa lebih susah cari sahabat? Kalau temen sih gampang. Temen gampang. Kalau kita ketemu nongkrong, say hello juga jadi teman. Temen. Kalau sahabat tuh lebih dari itu sih. Kalau sahabat tuh minimal lu bisa cerita cerita masalah hidup lu yang apa ya, yang nggak mungkin lu ceritain ke semua orang. Tapi feedbacknya dia kasih solusi kayak gitu kan biasanya. Tapi kadang-kadang bukan jadi solusi, jadi apa? ngadu nasib. Lu masih mending. Gua kalau gitu jadi. Enggak, kalau gua tuh yang gua anggap sahabat tuh kayak kadang kita tuh punya masalah cuma bukan nyari solusi aja. Iya. Kayak cuma pengen didengerin doang. Pengen dengerin. Keluarin unek-unek lu ya. Ada tuh temen gua paling satu doang yang kayak gitu, misalnya kayak gue cerita, dia cuma yang nggak bilang sabar ya gitu, nggak bilang, cuma ya dengerin aja. Habis itu ya bahas yang lain. Ya begitupun sebaliknya, kalau lagi cerita ya gue nggak ngomong apa-apa, nggak ngasih saran apa-apa, cuma jadi kayak ya udah gini aja, maksudnya dengerin aja. Emang cuma kadang-kadang orang cuma pengen didengar doang kok. Tapi pas lagi cerita dia ngomong gini nggak? Kan gue udah bilang. Oh, gue belum pernah tuh. Belum pernah. Karena gue masih bisa dibilangin orang tuh. Kan gue udah bilang. Kalau yang lain tuh mungkin ada kali. Kalau lu ada? Ya ada sih beberapa sih kayak gitu. Kan gue udah bilang. Oke, jawabannya gitu lah. Kan gue udah bilang. Lu nggak dengerin gue sih. Ya kata-katanya jadi gitu. Iya sih, gue kadang-kadang juga ya, apa ya, kalau temen itu kayak temen sih, gue kalau dihitung temen ya mungkin banyak kayak temen kuliah tuh masih adalah geng-gengan dulu, masih ya walaupun gak intens cuma masih sering say hello di Instagram, DM, terus di komen story. Ya, komen story. Masih sering ngajakin nongkrong kok. Cuma karena kadang-kadang nongkrongnya jauh, gue mikirnya juga jadi males. Gue orang malesan guys, beneran dah keluar rumah tuh kalau yang penting-penting aja. Betul. Dia mah kalau nggak dipaksa nggak jalan-jalan. Iya, kalau udah keluar tapi jarang pulang, males pulang. Ada pasti kalian kayak gitu guys. Ada pasti. Kalau tergantung keluar sama siapa dulu. Kan? Iya sih. Tergantung. Iya, kalau keluar sama yang ngajak kita yang orangnya juga enak ya kita mau ya fun-fun aja. Tinggal jalan aja, cuma tinggal jalan sih. Kalau misalnya nih lu udah nikah gini, punya anak, terus pernah nggak sih kayak gue tuh sering liat uploadan teman-teman gue tuh yang lain tuh nongkrong tapi bawa anak, bawa istri gitu. Pernah sering malah bang. Kalau gue sering kok bawa anak istri kalau nongkrong. Tapi nongkrong keluarga lu doang kan? Hah? Keluarga lu doang kan?
Iya. Maksudnya enggak sama teman-teman yang lain gitu. Oh iya pernah. Pernah tuh. Karena kan kalau kita bawa istri sama anak kan jam kita kan jadi lebih panjang. Biasanya 2 jam bisa 4 jam ya. Iya. Kalau saya sendiri kan tidak bisa. Nggak bisa diupload juga di IG. Iya betul. Kasih diupload tuh pasti. Diupload. Cuman di hide. Diupload kalau bawain oleh-oleh ya. Iya. Pulangnya harus bawa makanan. Upload take away. Iya. Isi gitu. Betul. Nikah ribet ya? Enggak juga sih. Dibilang ribet sih enggak, karena memang itu sudah apa ya? Sudah alurnya kali ya. Alur orang menikah ya pasti begitu. Udah resikonya lah. Kalau kata teman saya gini sih, ambil resiko atau hilang kesempatan. Oh, berarti gue hilang mulu lagi kesempatan. Nah itu dia. Terus coba ambil resiko. Ya kali ya. Tapi resikonya yang benar, maksudnya Iya. yang lain-lain. Keputusan seperti itu kan nggak bisa kita langsung ngomong iya enggak, pasti pikirin dulu. Sih, kadang juga mikirnya gue kayak berat banget itu buat ambil resiko penting di hidup gue ya. Makanya sebenarnya sih kayak gitu sih. Kalau misalnya nggak bisa ambil keputusan, udah cerita lah sama teman-teman kan, mungkin dia ada solusi yang lebih baik Sih. atau dia ada referensi yang lebih baik. Gue kalau masalah hidup jarang tuh gue cerita sama temen, apalagi masalah cewek-cewekan ya. Jarang. Sensitif juga tuh. Iya. Karena terakhir cerita ke temen yang jadian. Gitu ya, bisa begitu. Gitu deh, namanya juga temen. Kadang-kadang kita cerita bukan selesai solusi, malah selesai jadi masalah. Kalau jadi rahasia umum. Gitu. Banyak tuh kayak gitu. Tapi satu hal lagi nih, gue kayak sempat yang jadi Penasaran. bukan penasaran sih, kayak suka kepikiran di otak gue tuh. Ya sebab kenapa gua kayak males nongkrong tuh sekarang tuh banyak temen-temen yang orang-orang yang toksik gitu nggak sih? Oke. Ya toksik dalam arti misalnya nih ada lu nih dia baik sama lu depan lu nih, tapi ntar di belakang lu nih diomongnya tuh mending yang benar, maksudnya yang benar tuh lama tuh yang fakta gitu. Diomongin kadang-kadang yang nggak sesuai, fakta yang sotoy gitu. diperbesar lah ya. Ya bukannya diperbesar juga, malah udah faktanya ini Kemana-mana. tuh nyimpangnya jauh gitu. Kalau ada sih temen kayak gitu toksik? Ada sih teman-teman kayak gitu ada, cuman gua nggak ngeliat langsung mungkin ya, dengar ceritanya aja. Enggak, kalau lu sendiri pernah ngalamin ya maksudnya ditoksikin orang gitu, kayak punya temen lu toksik nih misalnya, lu nya kayak apa ya, ya dipinjemin duit mulu kan toksik tuh, terus kayak dipinjemin duit tapi nggak dibalikin. Wah. Terus kayak ya lu minjem barang terus ya Iya. gitu-gitu dah, yang toksik zaman sekarang tuh. Ada beberapa adalah cuman kalau dibahas juga agak sensitif ya. Ya kan kita bisa sebut nama, bisa sebut nama Oh iya pasti ada, apalagi di lingkungan dunia kerja pasti ada kayak gitu. gitu. Itu bikin hal yang makin dikit. Sebenarnya lebih ke jadi ke mood masing-masing ya, kayak gitu ya. Jadi mood masing-masing jadi nggak mood. Setiap kalau misalkan di dunia kerja pasti kan jadi nggak mood, kerja juga males, apalagi dengar cerita-cerita dari orang, oh lu gini-gini sih, oh lu gini-gini. Jadi kita dengar cerita apa ya, gimana ya jelasinnya, kejelekan kita pasti kan banyak yang diceritain orang lah, pasti kan. Dari sini cerita ke sini cerita ke sini, tadinya rahasia jadi rahasia umum gitu kan, pasti ada sih. Kalau lu gimana? Kalau gua sih yang banyak akhir-akhir ini, kayak misalnya nih lu cerita sama gua nih, tapi lu bilang sama ke gua tuh jangan bilang siapa ya, lu yang tahu tuh. Iya tahu. Tapi lu cerita lagi ke orang lain. Nah, lu cerita ke orang lain, lu lagi cerita ke orang lain lagi. Jadi bukan gua doang yang tahu nih. Berarti cerita ke orang lainnya dia juga bilangnya jangan siapa ya. Lu doang yang tahu nih. Tahu iya. Kayak gitu. Oke. Nah, ketika semuanya udah jadi rahasia umum nih, jadi pada tahu semua kan, karena dia cerita dia padahal dia sendiri nih. Kan toksik banget ya. Iya. Kan nyalain ke gua. Kalau cerita sih, gua bilang cerita ini cuma buat lu doang. Kagak gua cerita.
Padahal yang pertama itu yang nyebarin tuh. Iya, itu tuh. Jadi gue yang kayak Kayak lu yang jadi bersalah jadi dong. makanya tuh gue sekarang bukan milih karena ini guys, bukan milih buat cerita ke orang juga, buat dengerin cerita orang juga gue milih-milih jadinya tuh. Apalagi depannya ngomongnya gini, ini gue cerita kayak gini ke lu doang nih ya, sumpah lu ya jangan Itu dibocorin. lu gak bakal percaya dong gitu. Gue nggak bakal percaya, cuma gue juga dengerin sih, cuma kayak ini pasti jadi masalah nih kalau udah awalnya kayak gitu nih, yang tahu lu doang nih ceritanya nih kayak gitu. Padahal dia juga ngomong ke orang begitu. Iya. Nanti kalau udah kesebar nih, semuanya pada tahu kejelekan yang diomongin apa, nyalain orang. Bukannya pikir sendiri gue cerita sama siapa aja. Kayak gitu tuh banyak tuh. Pasti teman-teman kalian juga banyak yang kayak gitu kan? Pasti. Banyak kan? Masa senyum-senyum. Masa senyum-senyum. Guys, Gitu sih. udah dulu kali episode pertama kita ya. Oke, boleh. Nanti nanti- kita lanjut lagi ya. Ketemu di episode kedua ya guys ya. See you, dadah. Salam Mini Circle.